Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review teman-teman kampas otomatis dari Daytona, teman-teman. Nah, ini saya bakalan pasang di motor Honda Beat saya. Soalnya kemarin ada yang rekomendasiin suruh pakai kampas Daytona ini. Nah, untuk harganya sendiri kemarin saya dapetin sekitar 135.000, teman-teman, untuk Honda Beat ini. Dan banyak yang bilang juga katanya kampas Daytona ini tuh bagus banget teman-teman ya. Ya walaupun saya sendiri belum nyoba gitu ya. Akhirnya saya penasaran dan sekarang kita bakalan coba. Dan dari packagingnya ini mewah banget ya. Ini kayaknya harga 135 tuh ini termasuk packagingnya yang sedikit mahal gitu ya. Kalau kampasnya sih ya sebenarnya standar kayaknya 100 atau 120-an teman-teman. Dan dari segi material di sini cukup lumayan, teman-teman ya. Di sini rapi banget pengerjaan finishingnya. Dan di sini juga ada tulisan Daytona-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera. Nah, untuk materialnya sendiri, teman-teman, kampasnya ini dari Daytona dia mengklaim terbuat dari kumpulan karbon dan Kevlar, teman-teman. Dan juga ukuran si kampasnya itu dia jauh lebih lebar, teman-teman ya, dibanding dengan ukuran kampas original Beatnya gitu. Dan ya kayaknya kelihatan sih ya dari sini juga memang agak sedikit panjang, teman-teman. Nah, tapi di sini kita nggak dikasih bushing karetnya ya, dia cuma dikasih 3 buah kampasnya aja, teman-teman. Nah, oke sekarang kita langsung pasang aja di motornya. Sekarang saya tes ride teman-teman hasil dari pemasangan kampas Daytona aja. Dan nah sebenarnya gitu ya. Ini juga saya nggak langsung habis pemasangan teman-teman ya. Ini saya udah pakai kurang lebih 1,5 minggu. Nah, kenapa saya nggak langsung cerita gitu ya? Nggak ngasih langsung ulasan soalnya teman-teman kalau misalkan kampas baru itu pasti pertamanya itu pasti kurang nyaman teman-teman ya. Kenapa? Soalnya si posisi kampasnya itu belum merata teman-teman ya. Jadi si napak sama napak nih ya, maksudnya teh nempel sama mangkoknya tuh belum merata semua nempel gitu teman-teman kalau misalkan kampasnya masih baru gitu. Nah jadi pasti kalau misalkan kampas baru tuh awalnya pasti kurang enak teman-teman, beda sama kampas yang udah dipakai kurang lebih 1 sampai 2 mingguan gitu. Itu udah lumayan banyak gitu yang nempel ke mangkoknya. Nah jadi gitu buat kalian yang pertama kali ganti pakai kampas Daytona gitu, kalau kalian ngerasa kurang enak pas pertama kali pasangnya itu wajar. Soalnya ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kalau misalkan kampas baru itu pasti butuh penyesuaian gitu teman-teman. Nah kalau misalkan udah 1 minggu pemakaian itu baru terasa teman-teman ya enaknya gitu. Nah jujur teman-teman ya, untuk ulasan kampas Daytona ini gitu ya, untuk yang saya rasakan memang cukup signifikan teman-teman, karena kampas sebelumnya yang saya itu kan memang udah habis banget gitu ya teman-teman. Jadi perubahannya memang cukup signifikan banget, terutama di bagian akselerasi gitu ya. Dia jadi lebih enak banget sih tuh, jadi lebih apa ya, namun cepasnya jengat-jengat aja, tapi nggak jengat-jengat lah, motor standaran gini anjing jengat-jengat nggak mungkin banget ya. Intinya mah lebih responsif gitu ya teman-teman. Soalnya apalagi juga kan mangkok yang saya pakai gitu kan udah bubutan gitu ya, udah dikenurling gitu ya, bubut kenurling, jadi lebih enakin lagi. Sebelumnya kan saya udah pakai mangkok tuh, walaupun misalkan pakai kampas yang ori gitu, itu masih ada gesekan sedikit gitu, masih ada selip sedikit gitu ya si kampasnya. Nah kalau misalkan pakai Daytona ini udah bener-bener beda banget sih, kerasa banget. Getaran di kaki itu udah bener-bener beda banget teman-teman. Kalian bisa rasain sendiri ya, waktu pakai kampas ori sama kampas Daytona ini tuh getaran kaki tuh beda banget. Tuh waktu kita geber kayak gini tuh si performa tuh keluar semua gitu teman-teman, nggak ada yang kebuang sedikit pun.
Dan yang saya rasakan juga 1 minggu ke belakang gitu ya, karena yang 1 minggunya itu kurang nyaman. Jadi enaknya teh 1 minggu sekarang gitu ya. Yang saya rasakan teh plusnya gitu ya, bensin jadi lebih irit teman-teman. Dia nggak jadi boros kayak sebelumnya. Ya walaupun sebenarnya nggak ada pengaruh ke irit atau boros bensinnya gitu ya. Tapi lebih ke apa ya, minim gesekan aja sih teman-teman. Minim gesekan jadi nggak ada putaran yang kebuang gitu aja. Ya kurang lebih teorinya kayak gitulah ya, intinya mah si kampasnya langsung nyepot ke mangkok gitu aja. Soalnya kalau misalkan ngomongin teori mah saya kurang paham gitu ya, saya bukan guru gitu. Soalnya takut salah juga gitu ngejelasinnya gimana. Jadi intinya kalau yang saya rasain gitu ya, setelah 2 minggu ini bensin jadi lebih irit. Terus tarikan jadi lebih spontan, jadi lebih responsif lagi. Terus buat top speed juga dia jadi lebih panjang teman-teman. Saya juga nggak tahu sih ya pengaruhnya karena apa, tapi ke top speed juga dia jadi agak sedikit ngaruh gitu. Nafasnya jadi lebih panjang teman-teman. Nah untuk kekurangannya pakai kampas Daytona ini saya kurang tahu sih ya teman-teman. Saya belum mendapatkan keluhan selama pakai kampas Daytona ini. Ya nggak tahu sih kalau misalkan 1 bulan ke depan gitu ya ada keluhan atau enggaknya, saya juga kurang tahu. Terus masalah keawetan dari kampas ini juga saya belum bisa memastikan kampas ini awet atau enggaknya. Ya kalau dari segi harga gitu ya 130.000 harusnya sih harus sudah awet teman-teman ya. Karena di harga segitu tuh bisa dibilang harga yang standar gitu ya, nggak mahal tapi nggak murahan juga gitu, harusnya harus cukup awet sih. Dan dia katanya juga kampas Daytona ini tuh lebih bagus daripada kampas orinya gitu. Ya semoga aja awet gitu ya aja. Ya kita lihat aja nanti teman-teman, kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk ulasan saya seputar kampas Daytona ini. Mohon maaf banget kalau misalkan penjelasannya agak ngawur gitu ya. Intinya buset. Intinya sih pertama bensin jadi lebih irit yang saya rasain itu. Nah terus tarikan jadi lebih spontan teman-teman, itu sih yang bener-bener saya rasain gitu. Nah buat selain itu sih saya kurang tahu gitu. Nah kalau misalkan buat kalian yang punya pengalaman baik ataupun buruk waktu menggunakan kampas Daytona, kalian bisa sharing di kolom komentar teman-teman ya. Karena ya siapa tahu gitu kan bisa bermanfaat buat orang yang nonton video saya juga gitu. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, Sampurasun.